Nah, sekarang pertanyaannya, yang dihadapkan ke Ka'bah itu apanya? Apanya? Kata Pak Diruri, yang dihadapkan itu wajahnya. Apa? Seluruhnya? Seluruhnya. Apanya? Hah? Niatnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini biar diingat nih ya. Yang dihadapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan berbagai kegiatan dengan gampang, dengan mudah ya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, umatnya hingga hari akhir nanti. Dan kita insyaallah sebagai umat beliau nantinya kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian kita istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Saya baca ulang. Faslun, fasal. Wa min syuruti salati istiqbalul qiblati. Bagian dari beberapa sahnya salat adalah menghadap kiblat. Kemarin kita sudah jelaskan sedikit ya untuk minggu yang lalu bahwa menghadap kiblat dalam sholat itu hukumnya apa? Wajib, karena itu merupakan syarat. Syarat adalah sesuatu yang berpengaruh terhadap sahnya sebuah amal. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka amal tersebut dianggap tidak sah. Maka menghadap kiblat adalah menjadi salah satu sahnya sholat. Jika ada orang yang sholatnya tidak menghadap kiblat, berarti tidak sah. Misalkan ada orang dengan sengaja sudah tahu arah kiblat, lalu dia menghadap ke tempat yang lain atau mencong ke tempat yang lain dengan sengaja, maka sholatnya menjadi batal. Kemarin juga kita sudah singgung bahwa menghadap kiblat di sini harus yakin menghadap Ka'bah jika dia dekat dengan Ka'bah. Misalkan di Masjidil Haram, karena Ka'bahnya itu ada di depannya. Kalau seandainya ada Ka'bah di depannya terus dia sengaja untuk menghadap ke tempat yang lain, tentu tidak sah. Maka dalam sholat itu diwajibkan menghadap Ka'bah. Itu bagi yang dekat. Kemudian bagi yang jauh ini yang di luar Ka'bah, yang tidak bisa melihat langsung kepada Ka'bah, maka tetap berusaha untuk menghadap Ka'bah. Saya ini sebetulnya sudah menghadap apa belum ya? Sudahlah, saya berprasangka baik saja bahwa arah saya ini sudah mengarah ke Ka'bah. Dengan prasangka ya, dengan prasangka bahwa kayaknya saya sudah menghadap Ka'bah nih kayaknya nih. Nah, itu sudah cukup. Intinya arah Ka'bahnya sudah tahu, ya sudah kita berusaha untuk menghadap Ka'bah, lalu sudah kita berhusnudzon bahwa kita sudah menghadap Ka'bah, sudah sholat, nggak perlu mamang. Apa itu mamang? Nggak perlu was-was gitu ya, nggak perlu was-was, sudah tinggal takbir, udah insya Allah sudah mencukupi. Di sini yang kemarin kita sudah jelaskan bahwa menghadap qiblah itu yaqinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di. Menghadap Ka'bah itu yakin bagi orang yang dekat dengan Ka'bah, dan dhannan perkiraan atau sangkaan gitu ya, sangkaan bagi mereka yang jauh dari Ka'bah.
atau orang yang terhalang dari Ka'bah sehingga tidak bisa melihat langsung. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dihadapkan ke Ka'bah itu apanya? Apanya? Kata Pak Diruri, yang dihadapkan itu wajahnya. Apa? Seluruhnya? Seluruhnya. Apanya? Hah? Niatnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini biar diingat nih ya. Yang dihadapkan, ya memang kalau bisa seluruhnya. Seluruhnya, seluruh badan kita, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, kita berusaha. Tapi ada batas minimal. Ada batas minimal di kitab Mirqatus Su'ud ini. Syekh Nawawi menyebutkan ada batas minimal, gitu ya. Jadi misalkan kalau seandainya ada anggota tubuh yang lain tidak menghadap kiblat, tapi anggota yang tubuh yang minimal ini, yang dianggap minimal ini sudah menghadap kiblat, maka itu sudah sah. Nah, ini perlu, ini penting. Ai bi jami'i aradil badani fil qiyami wal qu'udi la bil wajhi wala bil yadi wala bir rijli. Jadi yang dimaksud menghadap kiblat yang wajib itu dadanya apa ya, lebar badannya. Lebar badan ini ya dada ya, dari sini sampai sini. Itu asal dia menghadap kiblat itu sudah dianggap sah menghadap kiblat. Walaupun wajahnya tidak, kemudian tangannya tidak, kakinya juga tidak. Itu kalau sholatnya dalam posisi berdiri dan duduk. Yang diharuskan untuk menghadap kiblat adalah badannya. Itu yang tidak boleh ditawar-tawar, karena itu standar minimal. Kalau misalkan tangannya begini nggak menghadap kiblat, nggak apa-apa. Atau kakinya, kadang kan saya perhatikan tuh beberapa saudara-saudara kita kalau sholat tuh kakinya agak melebar gitu, agak membuka gini. Maaf, saya contohkan. Kakinya ada yang begini, gitu ya, kakinya. Ini ternyata masih dihukumi sah, karena selama badannya ini masih menghadap kiblat masih sah. Atau mungkin tangannya begini, ini kan nggak menghadap kiblat, ya kan, itu masih sah. Atau mungkin kita pernah nemuin beberapa orang itu kalau sholat gini, ya kan? Nah, itu masih sah sholatnya, masih dihitung menghadap kiblat selama dadanya itu lurus ke arah kiblat. Tapi yang bagus ya semuanya ya, yang semuanya. Ya jangan nengok. Kalau nengok itu nanti bisa ada hal lain, nanti itu ada bisa membatalkan. Nanti kita bicara tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tapi secara umum standar minimal untuk menghadap kiblah itu adalah badannya ya. Itu jika sholatnya dalam keadaan berdiri dan duduk. Amma fir ruku'i was sujudi wa bi jumlatil badani. Ya, saya ulang lagi. Jika ada orang sholatnya sambil berdiri, atau ada orang sholatnya sedang duduk, maka ketika dia rukuk dan sujud, maka semua anggota badannya harus menghadap kiblat. Adapun dia pada saat berdiri itu yang harus menghadap kiblat, yang standar minimalnya adalah dadanya. Kalau yang lainnya tidak jadi standar. Kan kadang-kadang kali-kali ada gatel gitu kan. Jadi ini kan bisa merubah nih kalau tangannya. Kalau misalkan tangannya juga disyaratkan untuk menghadap kiblat, ya repot, ya kan? Bisa batal semua nih salatnya. Gitu. Jadi yang dianggap standar minimal menghadap kiblat itu adalah dadanya, ya. Dadanya. Pada saat sujud, pada saat rukuk dan pada saat sujud itu baru semua badannya harus menghadap kiblat.
Amma law shalla muttaji'an fal istiqbalu bis sadri wal wajhi. Adapun orang yang sholatnya jika tidak mampu berdiri dan tidak mampu duduk, seperti orang sakit, sholatnya dengan berbaring. Paham ya, berbaring ya? Kalau sholatnya itu dengan sholat berbaring, maka yang harus menghadap kiblat itu dada dan wajah. Dada dan wajah. Ada yang bisa mencontohkan bagaimana praktek sholat ketika berbaring? Bang Iwan mau coba? Bang Ali mau coba? Gak apa-apa, buat contoh biar kita paham sholat ketika berbaring itu kayak apa, kemudian yang disyaratkan menghadap kiblat ketika sholat berbaring itu apa saja. Ayo, nanti saya pandu, kita terangkan. Gak apa-apa, kita biar paham. Jadi kalau berbaring, Pak, beda dengan duduk ya. Kalau duduk dan berdiri menghadapnya ke arah kiblat, ya. Tapi kalau berbaring, yang dihadapkan adalah wajah sama dada, wajah sama dadanya saja. Coba berbaring. Mana kiblat? Kiblatnya di sana. Bukan, ini bukan, belum. Berbaring itu tidur miring. Berbaring itu tidur miring. Ya. Ini bukan, masih salah. Ini salah ya. Ini kesuting nggak? Iya, biar tahu bahwa yang dimaksud itu seperti ini gitu. Jadi kepalanya di utara. Kepalanya di utara. Kepalanya di utara. Utara. Iya. Jadi kalau sholat berbaring itu kepalanya di utara, kakinya di selatan ya. Nah, kemudian yang harus menghadap kiblat adalah muka dan dadanya. Harus ada bantalnya itu. Iya, seperti ini. Coba takbir. Allahu Akbar. Tangannya bergerak. Iyalah, takbir ya. Allahu Akbar. Itu tangan yang satunya ikutin. Ya, begitu. Ya. Jadi kan ada yang sakit di rumah sakit itu nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, bisanya cuma memang berbaring. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh yang sholatnya berbaring. Seperti ini. Nah, bagaimana rukuknya? Gimana rukuknya? Kalau rukuk? Tahu. Rukuknya nanti kepalanya Sedikit menunduk. Iya, sedikit menunduk, tapi jangan terlalu menunduk banget. Jadi antara nanti biar ada beda antara rukuk dengan sujud. Kalau sujud nanti lebih ditundukkan lagi. Agak ini bongkok kali ya. Ya. Ini nggak perlu diinin juga, nggak perlu digerak-gerakin. Udah, coba ayo takbir. Allahu Akbar. Iya, seperti itu. Terus kalau rukuk? Allahu Akbar. Ya. Sujudnya agak begini dong. Iya, agak dikit aja. Dilukin lebih daripada ketika ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Udah, ini sujudnya nih. Iya. Iya, seperti itu. Ya. Yang penting mukanya sama dadanya masih menghadap kiblat. Ini kalau sholatnya berbaring ya. Ini berbaring, tunggu dulu. Kalau berbaring tidak bisa bergerak sama sekali. Contohnya biasanya yang sakit itu tuh sakit lambung yang sudah sangat parah. Itu kalau miring segini nggak kuat. Bisanya cuma melumah. Nah, ini namanya sholat terlentang. Coba terlentang sekarang. Nah, kalau seperti ini arahnya tidak seperti ini lagi. Karena saat terlentang itu yang harus menghadap kiblat wajahnya sama, bukan dada, Pak De. Itu tadi sholat turu miring. Turu miring yang harus menghadap kiblat adalah dada sama muka. Tapi kalau sholat terlentang begini, yang wajib menghadap kiblat mukanya sama ini. Al-akhmasai al-qadamai. Telapak kaki sama muka. Berarti dia harus diputer. Ya. Betul. Tiduran ya. Terus kepalanya biar menghadap kiblat, maka dia harus diangkat pakai bantal. Dikasih bantal. Iya. Ayo boleh Hashim minta tolong disanggah aja di itunya. Iya, diganjel.
Iya. Ya, begitu. Sambil tiduran. Tiduran lagi. Yang nyaman lah, yang nyaman. Ada. Jadi yang kepalanya aja. Enggak nih, kepalanya di sini. Lu pada turun jadi gue dibudak lo, mau dipalem gue geli. ini lagi sakit juga. Lagi sakit. Enggak, maksudnya saya perhatikan ininya ya. Ininya. Jadi telapak kakinya sama mukanya udah menghadap kiblat. Baru takbir. Allahu Akbar. Ya, kalau ruku Sami Allah liman hamidah. belum ruku kalau sambil ruku dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, rukunya karena nggak bisa, dia bisa seperti itu. Jadi ditundukin sedikit. Nanti kalau misalkan itidal diangkat, kalau sujud lebih ke bawah lagi, gitu aja. Jadi nggak perlu perutnya nggak perlu digerakin. Biasanya kalau yang sakit parah itu perutnya nggak boleh digerakin. Nah, coba ruku. Ini ruku. Ya, itidal. Sami Allah liman hamidah. Lalu sujud. Allahu Akbar. Nah, lebih di itu ya. Ya. Santai aja, yang santai-santai. Ini nunduk aja. Ya, nunduk aja. Nunduknya lebih ke bawah sedikit dibandingkan rukunya. Jadi ketika sujud lebih ke bawah lagi. Ini sujud. Udah. Habis itu salam, selesai. Nah, ini posisi-posisi ketika menghadap kiblat dalam sholat berdiri, duduk, lalu berbaring dan terlentang. Tadi berbaring dan terlentang. Kalau masih nggak bisa terlentang, pakai isyarat, pakai apa ini? Mata. Ya, pakai mata. Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar, sami Allahu alhamdulillah, kayak begitu. Kalau misalkan sudah tidak ada kemampuan, intinya sholat itu dalam keadaan apapun, sholat dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, tidak ada. Dalam kondisi apapun, wajib bagi kita sudah mukallaf, sholat itu wajib. Karena sholat itu merupakan tali ya, tali seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika tidak sholat, disolatin. Sholat, kalau nggak sholat disolatin. Iya. Jadi kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala biar kita bisa menjaga sholat kita sampai akhir hayat. Iya. Kalau punya di rumah sakit itu kan tempat tidurnya itu kan kita nggak ini kan arahnya itu harus digeser-geser kita. Ya, baik. Ini ada persoalan ini. Tapi secara umum tadi sudah ya. Oke ya. Sekarang ada persoalan. Namanya juga ada persoalan. Kalau misalkan di rumah sakit yang tidak mungkin lagi untuk dirubah, untuk dihadapkan kiblat. Nah, ini kan darurat Pak De. Sebetulnya kewajiban sholat itu ada prinsip. Kita dalam melakukan sholat itu tidak perlu minta bantuan orang lain. Karena sholat itu kan kewajiban pribadi. Jadi dalam sholat itu memang kita hindari minta bantuan orang lain. Bahkan makruh. Kadang wudhu aja kalau kita minta bantuan orang lain untuk dituangin itu tidak diutamakan. Pokoknya kalau sholat itu kewajiban yang pribadi seperti itu kita laksanakan sendiri. Kalau kita laksanakan sendiri tidak mampu, maka itu ada bahasan yang lain, ada pembahasan lain. Gak mampu karena misalkan karena sakit dan sebagainya, itu bisa ada rukhsah. Tapi bukan sholatnya ya, bukan meninggalkan sholatnya, bukan. Tapi rukhsah untuk menjalankannya. Tidak mampu berdiri ya duduk. Tidak mampu duduk berbaring. Tidak mampu berbaring terlentang. Gak mampu terlentang pakai isyarat. Gak mampu pakai isyarat disolatin. Nah, ini ada keadaan seandainya di rumah sakit yang tidak memungkinkan untuk menghadapkan ke kiblat, sholatnya fardu, sholatnya sah tapi nanti diganti. Nanti sholatnya diganti, itu Imam Syafi'i. Tapi imam-imam yang lain itu tidak perlu diganti. Sholatnya sah dan tidak perlu diganti. Jadi yang aman sholat biasa
sholatnya biasa, nanti kalau sudah sehat diganti. Tapi biasanya udah males biasanya males. Iya, kebanyakan begitu. Ya, seperti sholat di kendaraan juga bagus. Sholat di kendaraan juga tetap kalau tidak bisa menghadap kiblat itu sebetulnya harus diganti. Sholat di kendaraan, baik itu di kereta, mau di mobil, mau di bis, mau di pesawat, kalau tidak bisa menghadap kiblat itu nanti sholatnya diganti. Kalau sempurna sujud dan rukuknya nggak usah ganti. Cuman kan kebanyakan dari kita salah tafsir. Sholat aja, nggak rukuk nggak sujud. Maksudnya nggak sempurna rukuk dan sujudnya. Itu yang dipermasalahkan. Rukuknya dan sujudnya tidak bisa sempurna kalau di kendaraan. Misalkan kayak Pak Iwan kalau pulang kampung kemana Pak Iwan kalau pulang kampung? Ke Jogja. Itu kan ke arah timur. Berarti kan membelakangi kiblat kan? Pak Iwan dalam perjalanan. Tapi kan nggak ada sesuatu yang menakutkan gitu. Artinya begini, Pak Iwan itu mampu kalau berhenti sholat biasa mampu gitu kan. Makanya kalau sholat di dalam kendaraan seperti itu nanti harus ganti. Tapi kalau misalkan nih Pak Iwan naik bis nih, bis umum ya kan, naik bis umum. Saya kalau turun nggak mungkin, ditinggal saya sama bis, ya kan? Nah, maka sholatnya orang yang di bis umum tadi itu tidak perlu diganti. Karena apa? Karena dia takut kalau turun menghadap kiblat hilang, gitu ya, hilang, bahkan hartanya hilang, semua hilang, ditinggal sama rombongan. Tapi kalau misalkan kendaraan pribadi itu lain, tidak boleh. Itu kalau misalkan, waduh ini sudah mau berhenti, nggak ada tempat berhenti, tapi tinggal 2 menit lagi waktu sudah habis, nggak bisa dijamak gitu kan. Maka dia harus sholat dan nanti sholatnya diganti. Karena dia pergi tadi itu dalam perjalanan yang tidak terpaksa. Ya biasa dia bisa banyak kelonggaran waktu. Tidak ada sesuatu yang menakutkan. Kalau tadi yang kendaraan umum kan dia takut ketinggalan, dia takut barangnya hilang dan segala macam, itu boleh untuk tidak perlu untuk qadha sholatnya. Nah, kalau kita dalam perjalanan sholat fardu, ya sudah kita berhenti di rest area sholat. Toh kita tidak dalam keadaan diburu-buru oleh musuh ya kan. Artinya waktu itu kita bisa atur gitu. Ya? Nah itu kalau di kendaraan umum jika tidak memungkinkan itu boleh tidak menghadap kiblat tapi nanti diganti. Itu namanya sholat hormatil waktu namanya. Sholat hormatil waktu itu nanti tetap diganti sholatnya. Harus qadha ya. Nggak boleh, itu tadi yang dari awal tadi itu. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Ya, dalam kondisi apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan dalam kondisi sakit yang berat kayak apapun tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, kalau seandainya ada hal-hal kondisi yang tertentu yang kita memungkinkan untuk sholatnya itu susah, maka sholatnya nanti diganti. Tetap sholat tapi nanti diganti. Baik, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti ke depan kita bahas yang lebih dalam lagi. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.